Sabi itu diterangin di pesawat ya. Ya, Bu. Oke, silakan, Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu Tadabbur Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 69 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Nurdi. Pada Bapak Saad, kami persilahkan. Terima kasih Bu Katila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min anfusina wa min syururi anfusina wa may sayyi'ati a'malina mahiyya fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Asani. Pada hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat yang cukup besar. Cukup banyak, nikmatnya tidak terhitung banyaknya. Kita pagi ini bisa bertemu di Zoom Al-Asani dalam rangka bahas satu ayat dari Al-Quran dari surah Al-Maidah ayat 69 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didamping oleh Bu Dini Minatun. Ini dari Jawa biasanya begini. Jadi alhamdulillah Bu, kami sudah dijelaskan tentang uraian ayat ini. Walaupun kita ada kesalahan sedikit itu wajar saja, kita selalu dalam belajar, namanya penuntut ilmu tetap ada kekurangan. Itu kita banyak belajar. Mudah-mudahan dengan kita kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita Subhanahu wa taala. Untuk itu saya bacakan tadabbur dari ayat Al-Maidah ayat 60 Al-Maidah 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman. Ini ayat ini, kalimat ini ditujukan kepada orang muslim, orang beriman, orang mukmin yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Kemudian disambung dengan wallazina hadu, itu orang-orang Yahudi, itu sekaum yang diturunkan kepada mereka Taurat, ini dibawakan oleh Nabi Musa. Kemudian wasobiuna, asobiin ini adalah suatu kaum yang terdahulu, mereka percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi dia tidak menganut agama apapun. Dia tidak menganut agama apapun, dia hanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ini mungkin masih kita ketemu dia percaya dengan saya, tapi dia termasuk musyrik. Kalau di Sumatera ini ada suku dalam, dia percaya dengan Tuhan itu, Tuhan yang di atas itu. Tapi juga percaya dengan yang lain, itu termasuk musyrik. Kemudian mereka itu orang Sobiin ini dia keluar dari agama aslinya, hanya menjalankan bahwa beliau yakin ada agama, ada Tuhan yang Maha Kuasa, dan tapi dia tidak menjalankan agamanya, tidak menganut agama apapun. Kemudian wan nasara adalah orang Nasrani, kaum yang diturunkan kepadanya
itu Injil, itu kaum Nasrani, itu namanya man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihah. Itu barang siapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan melakukan amal soleh, itu maka balasannya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Dalam ayat yang serupa juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 62 yang bunyinya hampir sama, hanya perbedaan tempat saja. Situ dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, itu hampir sama betul kalimat ini. Innal ladzina amanu, orang mukmin itu mereka disebut dengan orang muslimin yang diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad disebut orang muslimin. Kemudian wallazina hadu, tadi saya menjelaskan bahwa mereka yang diturunkan kitab Taurat. Wan nasara, kaum Nasrani, diturunkan kitab juga, kitab Injil. Dan wasabiin, mereka umat terdahulu percaya kepada Tuhan yang Maha tapi tidak mempunyai agama apapun. Nah, di situ man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan. Barang siapa di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah pada hari kemudian, maka bagi mereka apa? Palahum ajruhum inda rabbihim. Dari mereka akan terima pahala dari sultan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan pada mereka. Al-Baqarah ayat 62. Jadi ayat ini selalu diulang, ada pengulangan-pengulangan sebagai penegasan, walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam bentuknya. Disitulah tadi dikatakan untuk mempermudah kita memahami, diulang kembali. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 6, dikatakannya, kembalikan dari situ, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini pada itu dikatakan sesungguhnya orang kafir, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum. Orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka juga tidak beriman. Nah, itu dikatakan orang kafir. Nah, kemudian dalam ayat 68 Al-Maidah dijelaskan di situ bagian ayat itu dikatakan Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta yuqimut Taurata wal Injil. Saya ambil potongan itu. Sekatakan, wahai ahli kitab, katanya, lastum ala syai'in hatta yuqimut Taurata wal Injil. Kamu tidak dipandang sebagai beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat atau Injil al-ayah gitu. Nah, jadi jelas di sini mengatakan bahwa ahli kitab itu sebelum didatangkan ke Al-Quran, dan bila dia tidak melaksanakan ajaran Taurat dan Injil, maka dia tidak belum beragama gitu. Nah, maka dalam ayat berikutnya 69 menjawab apa itu, dikatakan di situ innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, mereka itu dikatakan orang mukmin, maksud Islam tadi sudah dikatakan Yahudi dan orang Sabiin, orang Nasrani, ya. Kemudian diturunkan mereka berkitab masing-masing. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh, maka tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada rasa khawatir. Dan di situ maksudkan ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya bahwa mereka membenarkan Al-Quran, membenarkan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka termasuk kelompok orang yang beriman. Artinya dia begitu Al-Quran turun, dia mengimani Al-Quran. Itu yang dimaksudkan di situ. Bukan asa dia tidak. Dia kalau begitu dia tidak beriman, maka surah Al-Bayyinah mengatakan bahwa orang musyrik itu termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak beriman dengan Allah, itu dia masuk orang kafir gitu. Itu yang perlu diperhatikan kita. Jadi disitulah perlu dan mendapatkan penjelasan. Kemudian dalam ayat 65-nya Al-Maidah menjelaskan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaparna anhum sayyiatihim wal adkhalnahum jannatin na'im. Di situ katakan walau anna ahlal kitab amanu wattaqau, sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, lakaparna anhum sayyiatihim, tentu kami tutup, kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Maksud di sini adalah mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada, artinya mereka masuk Islam, itu dimaksudkan di situ, bukan berada di agama dia masing-masing. Begitu datang Al-Quran. Tapi kalau sebelumnya dia melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kitab Taurat dan Injil yang asli, dia itu kan sebelum Islam datang, itu maksudnya dia maka termasuk orang yang begitu Islam datang dia harus membenarkan, karena kitabnya itu memesankan tertulis dalam kitab Taurat ini itu Islam akan datang, Nabi Muhammad akan datang. Dengan dia dianggap tidak beriman, yang kafir, karena dia tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad dan Al-Quran, maka dianggap orang kafir. Kalau dia terima, dia bersadat, dia masuk Islam. Kemudian wala adkhalnahum jannatin na'im, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Yaitu maksudnya mereka ini mereka yang benar beriman kepada Allah pada hari akhirat dan beramal soleh, masuk beriman Allah dan berakhirat itu beriman juga kepada kitab-kitabnya, termasuk Al-Quran dan para rasulnya, dan tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Itu yang dimaksud sini. Nah, kemudian siapakah yang beriman kepada Allah pada hari akhirat serta benar-benar beramal saleh? Di antara cirinya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yuqimuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik malam maupun siang hari secara sembunyi atau terang-terangan. Maka balasannya apa? Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi cirinya itu dia selalu berimpak dengan hartanya baik siang dan malam. Kan dalam sekali hidup itu setahun sekali, tapi kapan ada kesempatan, ada dapat rezeki dia berimpak, dapat rezeki dia berimpak. Itu yang bagus itu. Walaupun kita harta banyak tertumpuk, kalau kita berimpak terus sehingga tidak sempat lagi berzakat dan habis diimpakkan, itu juga bagus. Tapi sebagian harus ditinggalkan untuk anak cucu dan untuk kita sendiri. Dalam menjalankan keimanan, maka mereka orang beriman itu dihadapkan kepada fitnah atau cobaan. Nah, dan orang yang mendatang cobaan itu akan mendapat azab jika mereka tidak berhenti dan bertobat. Itu tidak bertobat di dalam surah Al-Baqarah, Al-Buruj ayat 85, surah 85 ayat 10 dijelaskan itu. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabun jahannam walahum azabun khariq. Di situ dikatakan innal ladzina fatanu, itu orang-orang yang mendatangkan cobaan. Cobaan kemana? Al-mu'minina wal mu'minat, kepada orang beriman laki-laki pada beriman perempuan. Ini ditegaskan betul laki-laki dan perempuannya supaya lebih jelas gitu kan. Kemudian summa lam yatubu falahum azabu jahannam. Kemudian mereka tidak bertobat ya. Mereka tidak bertobat, bagi mereka ada azab yang itu jahanam, azab yang makam, lahum azabun harik, azab yang membakar, itu azab neraka yang membakar, itulah bagi mereka. Kemudian di akhir ayat itu ada fala khaufun alaihim walahum yahzanun, Al-Maidah 69 itu tidak ada kekhawatiran, tidak pula ada mereka bersedih. Itu di antara bentuk cobaan, itu di antaranya surah Al-Imran ayat 75 dikatakan kepada kita, dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin
dihi bidinarin la yuaddihi ilaika illa ma dumta alaihi qaima zalika bi annahum qalu lasta alaisa alaina fil ummiyi sabilun wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Di situ dikatakan wa min ahlil kitab man inta mahu bikitari yuaddihi ilaika minhum. Di antara ahli kitab kita ada orang jika kamu percayakan kepada mereka harta yang banyak, mereka kembalikan. Tetapi ada lagi yang lain. Di situ apa? Man inta manhu bidinarin la yu'adihi ilaika. Mereka jika dititipkan kepada orang itu 1 dinar saja dipercayakan kepada kamu, dia tidak akan kembalikannya kepadamu illa kecuali madumtah alaihi qaiman, kecuali kamu selalu menagihnya. Qaiman itu berdiri depan rumah itu menagih itu. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyi sabila. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak dosa bagi kami terhadap orang yang ummi. Dianggap orang Islam itu waktu zaman itu orang yang tidak bisa membaca. Maka itulah merupakan satu ujian, salah satu ujian. Maka jawaban kepada mereka, wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Nah, kembali kepada man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah pada hari kemudian beramal saleh. Orang-orang Yahudi itu mengaku bahwa mereka adalah kekasih Allah. Nah, dianggap dia beriman. Padahal terhadap mereka dijelaskan dalam surah Al-Maidah 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibbuhu. Nah, Qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dikatakan kepada orang Yahudi berkata, wa qalatil yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi berkata, nahnu abnaullahi wa ahibbuhu, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Menjawabnya, katakanlah, qul palima yu'adzibukum bizunubikum, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa kamu? Bukankah kamu anak-anak Allah dan kekasihnya? Bal antum basarum mimman khalaq, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang yang diciptakannya. Kemudian Allah dikatakan yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Dia mengampuni siapa yang dia kehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Allah kembali kepada Allah kembali segala sesuatu. Itulah yang dikatakan. Nah, karena orang Yahudi dan Nasrani mengaku sebagai anak dan kasih Allah, maka mereka mengatakan mereka tidak masuk neraka kecuali sebentar. Maka pernyataan mereka dibantah melalui surah Al-Baqarah ayat 80. Dikatakan di situ, dia mengatakan, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Qul attakhaztum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Waqalu, mereka berkata, di situ maksudnya Yahudi dan Nasrani berkata, apa katanya? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami sekali-sekali tidak disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, ada sanggahan kepada mereka. Qul attakhaztum indallahi ahdan fala yuhlifallahu ahda. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji? Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak memungkiri janjinya? Nah, maka ditantang, apakah dia sudah janjikan Tuhan bahasa dia maksudnya berhubungan dengan tidak dimasukkan dalam neraka. Maka dikatakan yang lain, am taqulun 'alallahi ma la ta'lamun, atau kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Nah, dan dilanjutkan dalam surah itu, surah Al-Taubah ayat 3, penggalan ayat itu, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh
Fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'azabin alim. Di situ annallah bari'um minal musyrikin wa rasul, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrikin. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Kemudian kamu kaum musyrikin jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka tobat itu lebih baik bagimu. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum khairu mu'jizillah. Jika kamu berbalik, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya gembira, tapi diikuti dengan kata siksa. Ini suatu penghinaan kepada orang kafir. Berilah kabar gembira kepada orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Gitu. Nah, itu yang jadi perlu perhatian. Orang kafir mendapat siksa, diberikan sebagai kabar gembira terhadap mereka. Itulah yang bisa saya bacakan tadabbur surah Al-Maidah ayat 69. Dalam hal bacaan ini mungkin ada yang keliru, mohon dimaafkan, dan juga tolong dikoreksi kalau ada yang perbaikan. Maklum kami adalah seorang pelajar untuk belajar sama-sama mentadaburi Al-Quran. Itu kalau dikatakan dosen itu lebih 1 hari, mungkin 1 jam gitu saya baca sambil perbaikan. Tadi Ibu Dini menguraikan, saya perbaikan terhadap apa yang akan kita sampaikan itu. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat bagi kita semua, dan atas kesalahan mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.